Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mureza Raditya bersama Ferdania Purisa Fitri akan mempresentasikan tentang perspektif strukturalisme. Berhubung Mbak Purinya sedang berhalangan hadir, saya akan mewakilkan presentasi ini. Perspektif struktural adalah kerangka teoritis yang mempertimbangkan hubungan antara berbagai elemen dalam suatu sistem untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi untuk menghasilkan perilaku sistem. Perspektif ini memandang sistem secara keseluruhan dan berusaha memahami fungsinya dengan menganalisis struktur komponennya dan hubungan di antara mereka. Perspektif struktural didasarkan pada gagasan bahwa perilaku dapat dijelaskan dengan memeriksa hubungan antara bagian-bagian dari suatu sistem daripada perilaku bagian-bagian individu secara terpisah. Perspektif ini diterapkan di berbagai bidang, termasuk sosiologi, psikologi, dan manajemen, dan digunakan untuk menganalisis sistem yang kompleks dan dalam organisasi, komunitas, dan masyarakat. Salah satu prinsip utama perspektif struktural adalah bahwa struktur suatu sistem lebih penting daripada perilaku bagian-bagian individu dan dalam menentukan perilaku sistem. Misalnya dalam sebuah organisasi, struktur departemen, jalur komunikasi, dan distribusi kekuasaan dan sumber daya semuanya berkontribusi pada keseluruhan perilaku organisasi. Perspektif struktural berpendapat bahwa perubahan pada struktur suatu sistem akan berdampak lebih besar pada perilakunya daripada perubahan pada perilaku bagian individu. Prinsip lain dari perspektif struktural adalah bahwa sistem mengatur dirinya sendiri. Ini berarti bahwa hubungan antara bagian-bagian dari suatu sistem bersifat dinamis dan adaptif, selalu berubah dan beradaptasi dengan keadaan baru. Ini berarti bahwa struktur sistem akan berkembang dari waktu ke waktu untuk memenuhi perubahan kebutuhan, dan perilaku sistem akan dipertahankan melalui umpan balik yang memastikan bahwa sistem terus berfungsi secara efektif. Perspektif struktural juga mengakui bahwa sistem dapat memiliki banyak tingkatan dengan tingkatan yang berbeda saling mempengaruhi. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi, perilaku individu karyawan dapat dipengaruhi oleh departemen tempat mereka bekerja, yang selanjutnya dapat dipengaruhi oleh keseluruhan struktur organisasi. Susunan hierarkis tingkat disebut sebagai holisme, dan perspektif struktural menekankan pentingnya memahami hubungan antara tingkat yang berbeda untuk memahami perilaku sistem secara keseluruhan. Claude Lévi-Strauss adalah antropolog yang terkenal dengan pendekatan strukturalisnya terhadap studi budaya dan masyarakat. Strukturalisme Lévi-Strauss berfokus pada struktur dan pola mendasar yang membentuk pemikiran, budaya, dan perilaku manusia. Dia terkenal karena analisisnya terhadap mitos dan kekerabatan, di mana dia mengidentifikasi pola dan struktur universal yang menurutnya mendasar bagi kognisi manusia dan organisasi sosial. Lévi-Strauss paling dikenal atas kontribusinya terhadap antropologi strukturalis, khususnya karyanya tentang pola, budaya, dan mitos. Ia tertarik oleh pola mental dan sistem sosial yang tidak disadari. Lévi-Strauss merasa bahwa pemikiran dan pemahaman manusia tentang alam semesta mengikuti pola pemikiran dan pemahaman manusia tentang alam semesta mengikuti pola universal. Dia menyelidiki mitologi dan sistem budaya untuk mengungkap tema mendasar yang serupa. Gagasan tentang bricolage atau seleksi dari apa yang tersedia, yang mengacu pada bagaimana suatu budaya menggunakan bahan-bahan yang dapat diakses untuk mengembangkan struktur dan makna baru, adalah salah satu kontribusi utama Lévi-Strauss. Yang kedua adalah Talcott Parsons, seorang sosiolog yang terkenal dengan fungsionalisme strukturalnya, yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem dengan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjaga stabilitas. Parsons berfokus pada fungsi struktur sosial dan bagaimana kontribusinya terhadap ketertiban stabilitas sosial. Karyanya menekankan saling ketergantungan berbagai institusi sosial
dan bagaimana mereka membentuk perilaku individu. Parsons berkonsentrasi pada strukturalisme dalam sosiologi dan teori sistem sosial. Ia tertarik dengan bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana komponen-komponennya terikat dan berinteraksi satu sama lain. Talcott berpendapat bahwa masyarakat disusun secara teratur dan metodis. Pendekatan ini menekankan integrasi sosial, di mana masyarakat diharuskan mengikuti peran dan standar untuk menjaga keseimbangan sosial, merupakan salah satu prinsip utama teori Parsons, di antaranya yaitu adaptasi. Sistem harus bisa menangani kebutuhan situasional yang berasal dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungannya serta lingkungan dengan kebutuhannya. Pencapaian tujuan. Sistem harus menetapkan dan mencapai tujuan utamanya. Integrasi. Sistem harus mengatur keterhubungan bagian-bagian penyusunnya. Ia juga harus mengatur interaksi tiga imperatif fungsional A, G, dan L. Pemeliharaan pola. Sistem harus melengkapi, memelihara, dan menyegarkan motivasi individu serta pola masyarakat yang menghasilkan dan mempertahankan motivasi. Teori sosiolog dimulai dari klasik, modern, postmodern, yaitu ada strukturalisme, modern, postmodern yang digagas oleh Levi-Strauss. Kemudian ada klasik, fungsionalisme, struktural, adalah struktur sosial. Memberikan perspektif baru dan memandang fenomena budaya. Contoh bagaimana kita memahami fenomena sosial dengan menggunakan analisis sebagaimana para ahli linguistik memahami bahasa. Menggunakan cara bagaimana memahami bahasa dalam menjelaskan fenomena sosial perkembangan antara ilmu bahasa dan ilmu sosial yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, keyakinan bahwa untuk mempelajari kebudayaan atau perilaku masyarakat dapat dilakukan melalui bahasa. Strukturalisme. Pendekatan dalam berbagai disiplin ilmu yaitu linguistik, antropologi, strata sosial, ilmu sosial menekankan pentingnya struktur dalam memahami fenomena budaya dan sosial. Perspektif strukturalisme memandang fenomena sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan menekankan hubungan dan aturan yang mendasarinya daripada elemen individual. Prinsip strukturalisme. Yang pertama, struktur lebih penting daripada elemen individual. Strukturalisme berfokus pada sistem dan pola yang mendasari fenomena, bukan pada unsur-unsur individu secara terpisah. Dalam linguistik, misalnya Ferdinand de Saussure menekankan bahwa makna kata ditentukan oleh hubungan dan perbedaannya dengan kata-kata lain dalam sistem bahasa. Binary oppositions menekankan oposisi biner seperti baik, buruk, tinggi, rendah, daratan, lautan, publik, privat, positif, negatif, dan sebagainya. Signifikasi dan arbiter. Saussure memperkenalkan konsep tanda yang terdiri dari penanda, signifier, dan petanda, signified. Hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbiter, yang berarti tidak ada hubungan alami antara keduanya. Sinkronik versus diakronik. Strukturalisme cenderung memfokuskan pada analisis sinkronik, yaitu mempelajari sistem pada suatu titik tertentu, daripada analisis diakronik yang mempelajari perubahan sistem dari waktu ke waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.